Ada peribahasa berkata bahwa kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat yang namanya kesan pertama. Nah, yang dimana kesan pertama ini sering melewati yang namanya kata-kata. Inilah topik pembahasan kita kali ini, yaitu Kerajaan Cirebon. Kita bahas apa ya? Cari tahu bersama yuk. Nah, Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri sejak tahun 15 sampai tahun ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkal penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Hal ini karena Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada yang tahu siapa pendiri dari Kerajaan Cirebon? Penasaran ya? Yuk cari tahu. Nah, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dialami kerajaan ini saat pemerintahan oleh Syafii Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad 147 sampai 148. Di bawah kekuasaannya, Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan pesat di bidang agama, politik, maupun ekonomi. Setelah lebih dari 2 abad berdiri, Kerajaan Cirebon runtuh pada abad ke-17. Nah, apa sih penyebab keruntuhan Kerajaan Cirebon? Kepo ya, kita cari tahu bersama yuk. Nah, runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada 1666 pada masa pemerintahan atau penambahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Nah, penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I Mataram yang juga mertua penambahan Ratu II. Peninggalan Kerajaan Cirebon yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kamonan, Keraton Cirebon, dan Makam Sunan Gunung Jati. Nah, menurut berita Tompires, sekitar tahun 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Kekuasaan dari Kerajaan Demak, penguasa Cirebon ialah label USA sebagai kuasan Pateroid Cirebon, terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini berpenduduk sekitar 1.000 orang. Menurut Tompires, Islam sudah hadir di Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tompires. Nah, perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal, Tajarita Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 Masehi dan mengajar Islam di Gunung-Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah, imam atau Pangeran Cakrabumi. Syarif Hidayatullah kawin dengan Pakungwati pada 1479. Ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pakunwati. Di sebelah timur keraton Sultan Kesepuhan, kini Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelar Susuhunan Sunan Gunung Jati, seorang dari Wali Songo, dan juga ia mendapat julukan Pandita Ratu sejak berfungsi sebagai wali penyebar Islam di Tata Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Sejak itu, Cirebon menghentikan upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan. Nah, sebenarnya Islam sudah mulai disebarkan meski mungkin masih terbatas daerahnya. Pangeran Cakrabumi
alias Haji Abdullah, imam dan juga Syaikh Datuk Kafi yang telah mempelopori pendirian pesantren sebagai tempat mengajar dan menyebarkan agama Islam untuk daerah sekitarnya. Pada pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin diintensifikan dengan pendirian Masjid Agung Cipta Rasa di sisi barat alun-alun keraton. Islam diluangkan ke berbagai daerah, antara lain ke Kuningan, Telaga, dan Galuh sekitar tahun 1528 sampai 1530, dan ke Banten sekitar tahun 1525 sampai 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Sekitar tahun 1527 ia mendorong menantunya, panglima yang dikirimkan Pangeran Tragana dari Demak untuk menyerang ke Kelapa yang masih dikuasai kerajaan Sunda. Ketika itu kerajaan Sunda sudah mengadakan hubungan dengan Portugis dari Malaka sejak tahun 1500. Tahun 1522 Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Nah, Sunan Gunung Jati dimakamkan di Bukit Sambung atau yang dikenal dengan Makam Gunung Jati. Penggantinya di Cirebon ialah buyutnya yang dikenal sebagai penambahan Ratu Putra Pangeran Suwarga yang telah meninggal dunia pada tahun 1568. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Mataram masih diteruskan melalui jalur kekeluargaan, antara lain dengan pernikahan kakak perempuan penambahan ratu, yaitu Ratu Ayu Sakti dengan Sultan Agung Mataram tahun 1513 sampai 1645 yang melahirkan Amangkurat I tahun 1614 sampai 1677. Diwarnai perjanjian-perjanjian VOC atau antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari tahun 1685. Lewat perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampur pri politik kolonial atau VOC. Nah, selain itu, di bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapatkan hak monopoli seperti pakaian dan opium. Demikian, ekspor komoditas, lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC. Sejak tahun 1697, Kesultanan Keraton, Kesepuhan dan Kanoman lagi atas Keciribonan dan Keparabonan. Oleh karena itu, menurut pendapat Sharon Sidiquet, Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 sampai tahun 1940, meskipun pendapat beberapa ahli sedikit berbeda, namun dapat dikatakan Kesultanan Cirebon merupakan pusat syiar keagamaan dengan penyebaran berlangsung sebelum tahun 1681. Nah, tasawuf dan tarekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Satriyah, dan kemudian Tijaniyah berkembang di Cirebon sampai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babat Cirebon, Tari Puaka, Tajaruban, Nagasari, Papakem, Cirebon, dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan tentang Kerajaan Cirebon. Semoga apa yang kita ketahui hari ini
dapat kita terapkan di hari esok. Saya pernah mendengar satu quotes, yaitu satu peluru dapat melubangi satu kepala dan satu kata-kata dapat melubangi sejuta kepala. So, kita harus bijak-bijak dalam menyusun kata-kata. Saya Fitri, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton ya. Bye-bye.